Pesta ini konon selalu identik dengan anggur, wanita, dan perkelahian. Bahkan konon termasuk menari tanpa memakai sehelai pakaian pun. Selain itu, laki-laki yang membelinya dapat menikmati tubuh perempuan itu dan budaknya. Tak heran tingkat wanita yang hamil kala itu banyak sekali. Sejarah Roma kuno memberikan banyak rahasia, termasuk dalam seni berpesta. Namun pesta yang diadakan pada zaman Romawi kuno ini berbeda dengan pesta yang kita adakan saat ini. Lantas, seperti apakah pesta yang dilakukan pada zaman tersebut? Pernahkah terbayang bagaimana masyarakat pramodern sekarang mengadakan sebuah pesta? Dan bagaimana mereka mendapatkan sebuah kesenangan? Beberapa jawaban dari pertanyaan ini adalah tentang hal-hal aneh yang tidak biasa dan tidak lazim yang dilakukan oleh orang-orang di zaman Romawi kuno kala itu. Di bawah ini adalah beberapa pesta yang diadakan pada zaman tersebut. Mungkin jika kita ketahui sesuatu itu di luar nalar dan tidak pantas untuk dilakukan. Namun tidak pada zaman Romawi kuno, mereka dengan bebas melakukan sebuah hubungan biologis tanpa adanya sebuah ikatan pernikahan. Diketahui ada kaisar Roma yang bernama Nero. Nero adalah salah satu raja Romawi yang paling terkenal. Bahkan bukan karena prestasi atau kedudukannya, kekejaman dan pesta liar yang dilakukannya hingga menghancurkan kejayaan negara saat itu. Pesta ini konon selalu identik dengan anggur, wanita, dan perkelahian. Bahkan konon termasuk menari tanpa memakai sehelai pakaian pun ia lakukan. Selain itu, laki-laki yang membelinya dapat menikmati tubuh perempuan itu dan budaknya. Tak heran jika tingkat wanita yang hamil kala itu banyak sekali. Para tamu undangannya adalah para golega dan bangsawan besar. Dan mereka minum anggur sampai mabuk, dikelilingi oleh budak perempuan yang telanjang yang menuangkan segelas anggur pada mereka yang telah membelinya. Selanjutnya ada sebuah festival yang bernama Bethanel, Festival Viking. Adalah festival legendaris yang diadakan pada musim panas. Sangat mudah untuk diterapkan. Mereka membuat api unggun besar. Setelah itu, peserta menari bersama mengelilingi api dan tidak lupa membakar dan membakar babi. Tujuan dari perayaan ini adalah penyucian diri. Namun acara tidak berhenti sampai di situ saja. Acara berlanjut setelah pesta dan mereka akhirnya bisa bercinta sambil meminum alkohol di sekitar api unggun. Selanjutnya ada festival yang bernama Bacchanalia Roma. Festival ini merupakan ritual keagamaan Yunani Romawi yang memuja dewa anggur dan diyakini berasal dari dewa kesuburan. Awalnya, pesta Bacchanalia ini diadakan secara rahasia hanya 3 kali dalam setahun. Tidak ada laki-laki yang hadir, hanya perempuan. Bentuk dari inti pesta ini adalah berhubungan biologis di dalam inti yang pesta tersebut secara massal dan dilakukan secara bergilir. Faktanya, peserta mempunyai kebebasan penuh untuk menyatakan keinginannya kepada semua orang tanpa kecuali. Jika mereka bosan dengan satu pasangan, mereka diperbolehkan memilih yang lain dan remaja putri yang baru juga kehilangan keperawanannya. Selanjutnya ada pesta minum minuman keras. Pesta minum ini meski nama pestanya tidak disebutkan secara jelasnya, namun adat istiadat Romawi kuno yang terdapat pada relief kuno menunjukkan bahwa Mesir pernah memiliki tradisi pesta tersebut. Para tamu disambut hangat oleh tuan rumah pria dan wanita, serta disuguhi wangi-wangian bunga dan karangan bunga saat mereka memasuki pesta itu. Aroma ini bercampur dengan lilin wangi yang sangat harum. Suhu tubuh mereka perlahan melelehkan lilin wangi di malam hari.
Tetapi pesta ini hanya untuk kaum yang moderat atau kaum kalangan yang atas yang mempunyai banyak uang. Namun bagi orang yang tidak mampu dan tidak mempunyai uang, mereka hanya bisa menikmati makanan. Setelah itu anggur yang disajikan sebagai hidangan. Dan ritual yang paling ditunggu dalam pesta ini adalah bercinta. Hal ini dilakukan untuk menghormati dan memuja Dewa Ra, Dewa Matahari, dan konon berlangsung sepanjang malam. Pesta ini biasanya berlangsung di tempat terbuka secara bebas hingga pagi hari, dengan sebagian tamu dengan mabuk dan masih tertidur, dan sebagian lainnya masih bersedia untuk melakukan sebuah hubungan yang terlarang. Pada zaman Romawi kuno, kala itu banyak sekali kita temui sebuah tembok yang berada di kota tersebut. Berbagai gambar yang tidak senonoh menutupi tembok Romawi, termasuk gambar-gambar yang vulgar. Bahkan bagi mereka sesuatu tersebut tidaklah aneh, dan mereka dapat melihat beberapa gambar atau lukisan orang sedang berhubungan biologis yang sudah disajikan dalam bentuk gambar di tembok. Bahkan ada lukisan orang yang berhubungan dengan binatang, hingga gambar dewa yang sedang berhubungan biologis dengan hewan.